kita sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Yolanda Sekaret SPD adalah seorang guru IPA terpadu pada SMP Negeri 1 Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya, UNESA dengan NIM 23011022097750 dengan nomor daftar ujian 2024. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan uji kinerja pada SMP YPK Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada kelas 7 dengan materi pembelajaran ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan submateri pengaruh manusia terhadap lingkungan. Dengan model pembelajaran problem basic learning. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Tuhan selalu menjaga kita semua, keluarga dan saudaramu juga. Amin. Amin. Semoga Tuhan selalu menjaga kita ya. Ya. Absen dulu ya. Alvaron, Hadir Ibu. Arjuna, Hadir Ibu. Desti. Kelasnya sudah bersih ya? Iya Bu. Ya. Terima kasih untuk yang piket, yang sudah membersihkan kelas, dan kemudian anak-anak juga Ibu lihat rapi di hari ini karena hari ini hari Senin, bagus. Hai teman-teman, saya guru sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sampai di saat ini kami anak-anakmu akan mulai dengan pelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati guru juga yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Shalom. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk ketua kelas. Tingkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu mau lihat kalian mengungkapkannya dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Ya, semuanya berdiri. Nyanyikan dengan gerakan penuh semangat, rasa nasionalisme dan rasa semangat. Pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan semua. Ya, silakan duduk. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dan belahan dunia lain? Ya, apa perbedaan keanekaragaman hayati kita di Indonesia dengan belahan dunia lainnya? Perbedaannya apa?
itu keanekaragamannya lebih tinggi. Oke, ciri khas lagi yang membedakan di Indonesia dengan belahan lainnya hewan atau tumbuhan yang menjadi ciri khas kita. Kala dari mana itu? Kalian ya. Ciri-ciri dari udara segar itu bagaimana? Pada waktu kita hirup? Segar. Rasanya? Segar kan? Beda dengan kalau ada asap. Kalau ada asap rasanya bagaimana? Sesat. Rasanya segar. Ini gambar apa? Kebakaran sampah. Kebakaran sampah sering lihat? Bahkan juga kamu lakukan? Materi pada hari ini Ibu mengajarnya tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Submaterinya adalah tentang bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan. Salah satu pengaruhnya itu nanti berkaitan dengan pencemaran udara yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Ini ya. Dan pembelajaran yang pertama dari pembelajaran kita di hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep pencemaran udara dengan benar. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu pencemaran udara. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran udara berdasarkan sifat-sifatnya. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga adalah melalui diskusi dan penyelidikan kalian mampu menganalisis jenis-jenis pencemaran udara dengan benar. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasilnya tentang pemecahan masalah pencemaran udara melalui diskusi kelompok. Jadi setelah berdiskusi nanti kalian akan presentasikan hasil diskusi di depan. Kemudian yang paling terakhir adalah Ibu berharap dari pembelajaran ini kalian bisa membuat slogan untuk pencegahan pencemaran udara. Jadi membuat slogan ya untuk pencegahan pencemaran udara. Setelah pembelajaran ini nanti ada manfaat yang diharapkan. Manfaatnya adalah peserta didik dapat ikut serta dalam mencegah pencemaran udara dengan upaya yang tepat. Jadi ya, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran. Model pembelajarannya adalah problem basic learning. Artinya nanti akan diberikan masalah, lalu anak-anak memecahkan masalah tersebut. Dan penilaian nanti Ibu lakukan di dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian. Bisa dilihat di depan sini Ibu sudah tampilkan juga. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dalam pemecahan masalah. Itu Ibu nilai ya. Lalu yang kedua, penilaian yang kedua adalah keterampilan. Ibu menilai bagaimana kalian punya diskusi, kemudian bagaimana kalian punya presentasi, bagaimana kalian punya laporan, dan bagaimana dalam pembuatan slogan. Ibu nilai. Lalu penilaian yang ketiga adalah Ibu menilai pengetahuan, yaitu pretest pada awal pembelajaran ini, lalu nanti post-test pada akhir pembelajaran ya. Silakan dikasih keluar HP-nya. Soal. Ya, silakan kerja soal pretestnya. 1 kali mengisi saja ya. Video ini silakan dilihat videonya. Nah, ini ada sampah yang dibakar. Asapnya itu menjadi
ini asap pabrik. Kasih tunjuk lagi. Lihat yang ini. Asap. Asap apa? Rokok dan sembako. Ya, asap rokok. Semua ada asap. Lanjut lagi. Asap apa? Dari kendaraan. Roda 2 maupun roda 4. Ya, lalu gambar terakhir. Karena ya. Coba sekarang kalian buat pertanyaan dari beberapa video tadi dan gambar-gambar yang tadi, mungkin ada yang bisa memberikan pertanyaan begitu. Iya, apa dampak yang ditimbulkan dari asap pabrik? Ada lagi. Tadi kan ada banyak gambar itu. Ya, ayo coba pertanyaannya. Kasih muncul pertanyaan. Bagaimana? Asap rokok dapat menyebabkan Penyakit. Oke. Asap rokok. Apakah asap rokok dapat menyebabkan penyakit? Oke, ada lagi. Ada beberapa gambar tadi. Apa lagi? Apakah asap kendaraan bisa menyebabkan penyakit? Iya, semua tadi bicara tentang penyakit. Gambar terakhir tadi kan ada orang bersin lalu dia sesak nafas. Itu karena pengaruhnya dari asap itu kan di udara yang mencemar. Ibu mau bagi kalian dalam beberapa kelompok, lalu silakan nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Oke, kita bagi kelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Oke, silakan duduk ke kelompok. Oke, silakan. Ya, silakan diskusi untuk menjawab LKPD. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan. Di sini Ibu akan melakukan penilaian yang tadi Ibu sudah kasih tunjuk. Ada penilaian bagaimana kalian gotong royong, kerjasamanya, kemudian bernalar kritis, kemudian bagaimana kalian punya diskusi. Itu ada lakukan penilaian di sini ya. Silakan dikerjakan. Lihat petunjuk pengisian LKPD. Petunjuk pengisian LKPD. Orang penting yang tadi Ibu ada ulang. Isilah data-data. Setelah pertanyaannya ada sebelah. Penyebab tadi kan sudah ada. Ya, silakan isi LKPD. Penyebab pencemaran udah. Daun-daun
kompor, asap api dapur. Ya, jadi untuk pencemaran udara ini kita tulis berdasarkan yang ada di lingkungan kita ya. Jangan tulis yang tidak ada di lingkungan kita. Yang biasa kalian lihat kalian. Silakan kalian lihat di bahan bacaan. Lihat di bahan bacaan, bisa cari di internet. Bakaran sampah. Oke, diskusi ya lalu isi jawaban. Selesai semua. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan presentasi di depan. Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Iya, siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Izinkan saya membacakan nama-nama mereka. Kelompok 1 anggota dipilih Utama Kambuaya, Rika Sonai Kubun, Maria Kore, Angel Kabes. Soal pertama, faktor penyebab pencemaran udara. 1. Asap pembakaran sampah, asap kendaraan, asap berwarna abu-abu, warna abu-abu menunjukkan udara bersih atau kotor. Jelaskan jawabannya. Udara kotor jika asap yang keluar dari knalpot berwarna abu. Kendaraan, udara yang sehat harusnya seperti apa? Tidak ada asap hitam, menghirup udara berasa segar dan tidak merasa sesak. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari pencemaran udara? Slogan jaga udara agar bernapas bersih dan aman. Ya, bertangan untuk kelompok 1. Jika ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Kelompok apa dampak yang timbul akibat pencemaran udara? Gangguan saluran pernapasan. Dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Ada lagi yang ingin bertanya? Udara yang sehat seharusnya seperti apa? Tidak ada asap hitam dan menghirup udara terasa segar. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman dan guru. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Suara. Anggota 1 Argas, 2 Cendekiawan, 3
Alvaro, 4 Alberto, 3 Kelly, 4 penyebab pencemaran udara. 1 pembakaran sampah, 2 asap rokok, 3 asap 3 asap pabrik, 4 asap mobil, 5 asap motor, 6 tambah asap berwarna abu-abu, warna menunjukkan slogan jaga udara, jaga kebersihan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 1 ada bertanya. Oke. Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Buka. Ya, iya. Itu tidak membakar sampah sembarangan. Itu dengan cara tidak membakar sampah sembarangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan. Lanjut. Tutup dulu. Ih, bukan dalam tulis deh, nggak maksudnya nggak. Selamat siang, guru dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada video materi saya persilakan. Nama-nama kelompok 2, anggota 1 Naomi Bakar, 2 Pemindah Hegemon, 3 Asma Kuliaan, 4 Belinda Mahaka, 5 Teresia Lindo. Faktor penyebab pencemaran udara: asap pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pabrik. Mengapa asap berwarna keabu-abuan? Karena sudah tercemar oleh polusi udara yang mengakibatkan asap berwarna abu-abuan yang menunjukkan udara yang kotor atau kurang sehat yang dapat menimbulkan penyakit. Dua, udara yang sehat adalah penyakit. 4 tidak berwarna, 2 tidak berbau, 3 tidak memiliki rasa, 4 tidak berdampak, 5 sejuk dan segar ketika dilihat. 3 faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 1 pembakaran sampah, 2 asap pabrik, 3 asap rokok, 4 asap kendaraan bermotor. Pertanyaan keempat, apa saja dampak yang timbul akibat dari pencemaran udara? Yang pertama, kualitas udara yang menurun. Kedua, terjadi hujan asam. 3, timbulnya efek rumah kaca. 4, rusaknya lapisan ozon. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, menanam pohon. 2, mengurangi kendaraan bermotor. 3, mengurangi pembakaran sampah. Slogan kami yaitu kami menentang polusi udara. Ya, dari untuk kelompok 2 Ada kelompok 1. ya, kelompok 1 ada. Apa saja dampak yang timbul akibat dari pencemaran udara? Yang timbul kualitas udara yang menurun, terjadi hujan asam, timbulnya efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Saya akan membacakan nama-nama anggota kami. Yang pertama Angel Gubernur, yang kedua Joyce Louis Taswa, yang ketiga Yesri Piahar, yang keempat Ferdinand Sarteno, yang kelima Masih dari Member. Saya akan membacakan tabel penyebab pencemaran udara. Yang pertama asap kendaraan, yang kedua asap rokok, yang ketiga asap pabrik, yang keempat asap pembakaran sampah. Soal pertama, mengapa asap berwarna keabu-abuan? Warna keabu-abuan menunjukkan udara bersih atau kotor. Asap berwarna keabu-abuan karena mengandung zat-zat polutan berbahaya yang tercampur dalam oksigen, dan itu menunjukkan udara kotor. Soal yang kedua, udara yang sehat seharusnya seperti apa? Tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Soal ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, pit atau partikel halus. Soal yang keempat, apa saja dampak yang timbul akibat dari pencemaran udara? Gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Soal yang kelima, bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Menggunakan masker medis bila berada di luar ruangan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat lalu lintas sibuk, meningkatkan daya tahan tubuh, bila keluar ruangan hindari jalanan ramai yang macet. Slogan kami, jaga udara agar bernafas bersih dan aman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Teman-teman, ada yang bertanya? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Udara yang sehat seharusnya seperti apa? Tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat hidup. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, bagus karena saling ada tanggapan dan perhatian dari kelompok mengenai diskusi tadi dan hasil presentasi. Jadi analisis kita tadi itu bahwa udara yang baik itu bagaimana tadi? Tidak berwarna. Tidak berwarna, terus Tidak berbau. dan tidak berbau. Bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara tadi? Menanam pohon, lalu mengurangi pembakaran sampah. Ya, bagus. Ibu akan memberikan kekuatan materi ya, jadi kita bisa lihat materinya sedikit di sini tentang materi pencemaran udara. Bisa perhatikan di depan semua. Oke. Pengertian pencemaran udara tadi. Pencemaran udara itu adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan atau tadi menurunnya kualitas lingkungan. Kemudian pencemaran udara itu dibagi menjadi dua ya, ada pencemaran primer dan ada pencemaran sekunder. Pencemaran primer itu adalah penyebabnya berasal dari karbon monoksida atau pembakaran sampah manusia tadi, pembakaran sampah ya, atau asap kendaraan bermotor. Sedangkan kalau pencemaran sekunder itu timbul dari reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sehingga menyebabkan pembentukan ozon.
sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama itu dari kegiatan manusia. Ya, misalnya di sini industri, kemudian ada pembangkit listrik, kemudian ada pembakaran. Kayak tadi ada kelompok 4 ya, kompor, asap kompor. Kemudian ada berbagai jenis gas yang berasal dari pabrik. Itu kalau yang berasal dari manusia. Lalu ada yang berasal dari sumber-sumber alami. Ini misalnya ada gunung berapi maupun kebakaran hutan. Ini ada beberapa penyebab pencemaran udara. Abu vulkanik berarti dari gunung berapi tadi, asap kebakaran hutan, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kemudian pembusukan oleh mikroorganisme dan luluhan radioaktif. Ya, beberapa dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah menurunnya kualitas udara, kemudian gangguan iritasi atau penyakit ispa, kemudian dapat menyebabkan progresi penyakit kulit. Ya, ini. Kemudian dapat menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Kemudian yang paling terakhir adalah dapat menyebabkan hujan asam. Bagaimana solusi atau cara untuk mengatasi pencemaran udara? Ini kalau yang untuk pabrik-pabrik itu misalnya kita menambah pajak industri. Ibu sangat senang karena tadi baik dalam diskusi maupun dalam presentasi itu semuanya sangat aktif dan bagus semuanya ini ya. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ada yang mau bertanya? Pelajaran kita di hari ini mungkin ada yang seperti itu. Jadi zat-zat kimia ke dalam lingkungan. Ya, masuknya zat-zat ke dalam lingkungan. Kalau kita bicara udara berarti masuknya zat-zat ke dalam udara yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Udara yang tidak sehat itu cirinya seperti bagaimana? Berbau, terus apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap kompor dan lain-lain. Oke, bagaimana cara untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran udara? Menanam pohon. 1, apa lagi? Mengurangi penggunaan kendaraan yang ya, berarti menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Ya, apalagi tadi ada asap rokok, berarti kalau rokok berarti harus kemana? Ya, mengurangi mengkonsumsi rokok. Ya, menurut kita mau post-test ya untuk mengukur. Silakan ambil HP. Sudah mau buka post-test kan? Pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau melakukan refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang atau tidak? Senang karena apa? Sabar, senang karena apa? Bisa berkelompok. Bersama orang yang kita senang. Iya, duduknya bersama kelompok. Apa lagi? Berdiskusi bersama. KPD-nya menarik. Lalu iya, bisa tahu ilmu karena berdiskusi. Ya, bagus sekali. Ibu memberikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. Jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Materinya adalah tentang Mari teman-teman.
Bluetooth disconnected.